Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba dan disambut oleh Menteri Agama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini. Usai mendarat, Paus Fransiskus langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Presiden Joko Widodo membuka High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum kedua di Nusa Dua, Bali. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerukan solidaritas global untuk mengambil tindakan yang lebih nyata dan konkret dalam mengatasi perlambatan ekonomi. Polsek Kepulauan Baru kembali menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang terkena dampak musim kemarau di Desa Pejok, Kepulauan Baru, Kabupaten Bojonegoro. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir edisi Selasa 3 September 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentar Tanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Informasi pertama pemirsa, pemimpin umat Katolik sedunia Paus Fransiskus tiba dan disambut oleh Menteri Agama di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten pada hari ini. Usai mendarat, Paus Fransiskus langsung menuju ke Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Paus Fransiskus tiba di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 11.30 waktu Indonesia Barat menggunakan pesawat komersial Italia dan disambut oleh Menteri Agama RI Yakut Cholil Kaumas. Pimpinan eksekutif Tahta Suci Vatikan ini tampak tiba beserta 80 orang delegasi dalam kunjungan kenegaraan dan apostoliknya di Indonesia kali ini. Usai mendarat, Paus Fransiskus langsung bertolak ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta. Paus mendapatkan pengawalan khusus, standar tamu kepala negara dalam perjalanannya menuju ke Kedutaan Besar Vatikan. Polri melalui operasi kepolisian terpusat Tribrata Jaya 2024 pun langsung melakukan rekayasa lalu lintas situasional untuk melancarkan perjalanan rombongan Paus Fransiskus dari bandara ke Kedutaan Besar Vatikan di Jakarta Pusat. Ruas jalannya mengalami penutupan sementara antara lain ruas tol Sediatmo, tol dalam kota, serta Jalan Sudirman Tamrin hingga ke Dubes Vatikan. Setelah tiba di Kedutaan Besar Vatikan, Paus Fransiskus pun dijadwalkan akan melakukan pertemuan dengan uskup, imam, dan katekis di Gereja Katedral Jakarta. Pengamanan secara standar kepala negara pun dipastikan diberikan dalam kunjungan Paus Fransiskus kali ini, mulai dari ketibaannya di Jakarta hingga akhir lawatannya pada 6 September nanti. Pengamanan terbagi dalam 3 ring yang diberikan oleh Pas Pampers, TNI, serta kepolisian. Khusus untuk kepolisian, Polri telah menggelar operasi kepolisian terpusat Tribrata Jaya 2024 sejak 2 September hingga 7 September nanti. Dalam operasi Tribrata Jaya ini, Polri akan memberikan pengamanan maksimal hingga pengaturan lalu lintas khusus untuk mendukung seluruh rangkaian kegiatan Paus Fransiskus selama berada di Indonesia. Dari Jakarta, Faris Hasni, Polri TV. Pemirsa, Polri bersama dengan TNI telah menyiagakan 545 anggota untuk menjaga keamanan Paus Fransiskus selama di Kedutaan Besar Vatikan, Jakarta. Pengamanan diberikan sejak tibanya Paus Fransiskus di Kedutaan Vatikan hingga usai kunjungan dan meninggalkan Jakarta pada 6 September mendatang. Keseluruhan anggota personel gabungan akan diturunkan pada 4 titik utama di sekitaran Kedutaan Vatikan, Tugu Tani, dan Stasiun Gambir.
Anggota Polri bersama TNI juga disiagakan di sekitar kawasan Gereja Katedral dan Monas untuk mengantisipasi adanya umat Katolik yang ingin menyaksikan kedatangan Paus Fransiskus. Pengamanan standar kepala negara diberikan oleh Polri bersama TNI bagi Paus Fransiskus yang tidak hanya seorang pemimpin agama Katolik, tetapi juga seorang pemimpin eksekutif Tahta Suci Vatikan. Sementara itu, Presiden Joko Widodo membuka High-Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia-Afrika Forum kedua di Nusa Dua, Bali pada Senin lalu. Dalam kesempatan ini, Presiden menyerukan solidaritas global untuk mengambil tindakan yang lebih nyata dan konkret dalam mengatasi perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran, inflasi, dan ketegangan geopolitik yang telah mengganggu rantai pasok global. Presiden Joko Widodo secara resmi membuka sesi Joint Leaders High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum 2024 di Bali pada Senin 2 September 2024. Dalam pidatonya, Presiden Jokowi menekankan pentingnya solidaritas global yang semakin menurun di tengah tantangan global yang kian kompleks. Presiden mengajak seluruh delegasi yang hadir dalam dua event internasional High Level Forum on Multi-Stakeholder Partnership dan Indonesia Afrika Forum 2024 untuk menciptakan perubahan positif di tengah dunia yang penuh dengan tantangan, baik tantangan terkait perlambatan ekonomi, tingkat pengangguran dan inflasi yang belum membaik, maupun ketegangan geopolitik yang terus berlanjut. Oleh sebab itu, kita memerlukan arah dan visi baru. Kita memerlukan strategi baru. Kita memerlukan langkah taktis baru untuk mewujudkan pembangunan yang lebih adil dan inklusif bagi negara-negara berkembang. Dengan ini saya nyatakan sesi Joint Leaders Forum Tingkat Tinggi Kemitraan Multipihak dan Forum Indonesia Afrika kedua dibuka. Untuk memastikan pengamanan dua event internasional yang terlaksana di Nusa Dua, Bali berjalan tanpa hambatan, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkolaborasi dengan polisi adat Pecalang di daerah Bali untuk mengamankan giat IAF dan HLF MSP 2024. Dalam melaksanakan pengamanan wilayah Bali, Kepolisian Negara Republik Indonesia berkoordinasi dengan Pecalang untuk melaksanakan pengamanan di sekitar daerah Nusa Dua, Bali dan juga sekitaran venue utama. Peran Pecalang dalam amankan giat IAF dan HLF MSP ini bersifat penting karena Bali merupakan kota yang penuh dengan adat istiadat yang harus ditaati dan tidak boleh dilanggar. Sehingga Polri memutuskan untuk berkoordinasi dengan Pecalang untuk menghormati adat istiadat yang ada di Bali. Koordinasi tersebut mendapat respon positif dari pihak Pecalang selaku polisi adat. Hal itu dipertegas oleh Ketua Pecalang Desa Adat Bualu, Wayan Eka, yang menegaskan bahwa pengamanan yang telah dilaksanakan oleh TNI Polri sudah sangat baik. Selain itu, mereka juga mengatakan siap untuk melaksanakan pengamanan event internasional yang dilaksanakan di Bali ke depannya. Dari tingkat TNI dan Polri sudah sangat bagus kerjasamanya, kita selalu bersinergitas dan selalu mengedepankan dari unsur TNI dan Polri. Kita di barisan belakang sebagai tupoksi kami. Harapan ke depannya semoga yang telah berjalan saat ini bisa ditingkatkan kembali dan yang sudah berlangsung sudah sangat baik sekali, sudah saling berkoordinasi, saling bersinergi, baik itu dengan TNI Polri dan Pecalang Desa Adat Bualu dimanapun berada. Semoga nanti ke depannya bisa tetap selalu menjalin kerjasama yang baik dan erat ini. Kedepannya Polri berharap koordinasi tersebut dapat terus berlanjut sehingga pelaksanaan pengamanan Polri terhadap event nasional maupun internasional tidak mengganggu pelaksanaan adat istiadat yang terlaksana di Bali.
Dari Bali, Jelang Baskara, Willy Amanda, Polri TV. Pemirsa, pelaksanaan acara Indonesia Afrika Forum kedua dan High Level Forum on Multiple Stakeholder Partnership 2024 telah mencapai penghujung acara. Polri telah memberikan pengamanan dari awal hingga berakhirnya kegiatan IIF 2024 di Bali. Dan berikut rangkuman kegiatan pengamanan Polri sepanjang gelaran IIF 2024. Pelaksanaan Indonesian Africa Forum dan juga High Level Forum on Multiple Stakeholder Partnership 2024 memasuki hari terakhir, yang mana hari ini merupakan hari ketiga pelaksanaan dari kedua event besar tersebut. Akan tetapi pelaksanaan Operasi Puri Agung 2 2024 sampai saat ini masih terus berjalan. Sedikit recap dari pelaksanaan Operasi Puri Agung 2 2024 yang sudah terlaksana dari tanggal 28 Agustus sampai dengan hari ini 3 September 2024, yang mana di tanggal 28 Agustus sudah dilaksanakan Tactical Floor Game Polri yang dilaksanakan di Aula Presisi Polda Bali. Dilanjutkan dengan 29 Agustus 2024 di mana Kaops Puri Agung 2 2024 Komjen Pol Fadil Imran meninjau Posko 91 Command Center yang terletak di Nusa Dua Bali. 30 Agustus 2024 yang mana dilaksanakan Tactical Floor Game gabungan antara TNI dan Polri yang dipimpin langsung oleh Pangkogap Wilhan II, Marsikal Madya Khairil Lubis, dan juga Kaops Puri Agung 2 Komjen Pol Fadil Imran di Gor Yudomo, Bali. Dan juga diakhiri dengan apel gelar pasukan yang diikuti oleh seluruh pasukan TNI Polri beserta instansi terkait yang dilibatkan dalam pengamanan Ops Puri Agung 2 2024 yang mana apel gelar pasukan ini dilaksanakan di lapangan Renon Denpasar, Bali. 31 Agustus Kaposko Polri Agung memastikan setiap satgas yang terlibat di dalam Operasi Puri Agung 2 sudah siap melaksanakan tugas mereka masing-masing, dan juga Kapolri dan beserta Panglima TNI mengunjungi beberapa venue yang mana venue tersebut akan digunakan sebagai acara terlaksananya IAF dan juga HLF MSP 2024. 1 September Kapolri dan Panglima melaksanakan peninjauan langsung ke Posko 91 Command Center yang terletak di Nusa Dua Bali untuk memastikan serta memantau terkait dengan pengamanan yang sudah dilakukan oleh para satgas Operasi Puri Agung dan juga yang diperkuat dengan personel Tentara Nasional Indonesia. Dan per hari ini tanggal 2 September 2024 Kepala Operasi Puri Agung 2 Komjen Pol Fadil Imran didampingi para kasatgas, melakukan peninjauan terkait dengan pemantauan pelaksanaan keamanan dari Operasi Puri Agung 2 yang dilaksanakan oleh para satgas Operasi Puri Agung 2. Dan hari ini merupakan hari terakhir dalam pelaksanaan Ops Puri Agung 2 2024. Para personel yang tergabung di dalam Operasi Puri Agung 2 2024 juga melaksanakan pengamanan terakhirnya yang mana dilanjutkan kepada para personel yang tergabung di dalam Ops ini untuk kembali ke dinasnya masing-masing untuk melaksanakan tugas dari para personel tersebut. Selain itu juga terkait pengamanan delegasi yang akan melaksanakan extend di daerah Bali, akan dilakukan pengamanan lebih lanjut oleh Polda Bali. Demikian laporan yang bisa saya sampaikan dari Nusa Dua, Jelang Baskara, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.